Shalom Bapak dan Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Rabu tanggal 18 Desember dengan judul Kubur yang Kosong. Baiklah, kita akan sama-sama berdoa agar kita boleh dituntun Roh Kudus dalam mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam sorga, terima kasih, kami mohon berkat-Mu untuk waktu sebentar di mana kami akan mempelajari sedikit dari firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong agar kami mengerti sehingga iman kami diteguhkan, dikuatkan, dan kami boleh semakin setia menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mempelajari satu mata pelajaran atau satu judul yang berjudul Kubur yang Kosong. Adapun bacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 10. Nah, saudara-saudara, Yesus meninggal pada hari Jumat sore pada jam 3 dan segera dikuburkan dengan tergesa-gesa karena hari Sabat hampir tiba. Nah, betapapun sahabat-sahabat Yesus, pengikut-pengikut Yesus sangat mencintainya, tetapi mereka tetap berpegang pada perintah tentang hari Sabat dan tidak pergi ke kubur. Nah, kemudian setelah hari Sabat berlalu, pada hari pertama minggu itu, hari masih pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur dan mendapati bahwa batu penutup pintu kubur itu sudah tidak ada lagi. Kemudian Maria Magdalena mencoba untuk memberitahukan informasi ini kepada Petrus dan murid yang lain, termasuk Yohanes. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Kedua murid Yesus itu bergegas segera pergi ke kubur Yesus. Pertanyaannya, siapa yang lebih dulu sampai? Apakah Petrus atau Yohanes? Ditulis dalam Alkitab bahwa Yohanes tiba lebih dahulu, namun dia tidak masuk ke dalam. Ya, Yohanes tidak masuk ke dalam, tetapi dia melihat bahwa kain kafan untuk membungkus tubuh Yesus tergeletak di sana. Kemudian bagaimana dengan Petrus? Petrus yang datang kemudian, dia masuk ke dalam kubur dan melihat di sana ada kain kafan yang tergeletak dan juga ada kain peluh yang tergulung rapi tergeletak terpisah. Apakah makna dari kain peluh yang tergulung, saudaraku? Apakah makna dari kain peluh yang tergulung? Saudara-saudaraku, Petrus dan Yohanes sebagai saksi tentang kosongnya kubur, dan mereka memiliki keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka percaya? Ada 3 hal yang membuat mereka percaya tentang kosongnya kubur itu. Mungkin muncul dalam benak mereka tentang perampok makam. Karena kita tahu, jikalau ada orang yang meninggal, biasanya ada banyak harta-hartanya yang ikut dimasukkan. Tetapi hal itu tidak mungkin, ya, karena 3 alasan. Saudara, yang pertama adalah alasannya kubur itu dijaga oleh tentara Romawi, ya, sehingga tidak mungkin terjadi perampokan di kubur itu. Dan yang kedua,
perampok kubur biasanya mencari barang-barang berharga, bukan mayat yang busuk. Dan yang ketiga, perampok biasanya terburu-buru, tidak sempat untuk melipat atau menyusun apa yang diobrak-abriknya. Nah, sementara kita melihat bahwa di situ ada kain peluh yang tergulung rapi. Nah, jadi 3 hal tersebut saudara-saudara yang memberikan keyakinan dan kepercayaan bagi Yohanes dan Petrus bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, apa yang terjadi saudaraku? Dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kemudian di ayat 17 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara-saudaraku, kebangkitan Yesus, kosongnya kubur adalah sebuah anugerah bagi kita, karena dengan kebangkitannya maka kepercayaan kita tidak akan sia-sia. Biarlah kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini membuat kita semakin mantap dan yakin percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya adalah membawa sukacita bagi kita karena Dia bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita ketika Ia datang kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.